Assalamualaikum guys, kita kali ini kedatangan iPhone 7G ya, iPhone 7 yang kecil, bukan yang plus. Ini kendalanya mati total ya. Jadi kronologisnya, jadi HP ini tercuci ya ke dalam mesin cuci. Sudah itu tercuci, kemudian dihidupkan, hidup sebentar dan langsung mati, dan akhirnya mati total. Di sini terlihat ada IC yang sudah terlepas ya guys. Ini sudah saya lepas. Jadi awalnya ini sudah saya bersihkan pakai thinner atau alkohol ya. Sudah saya bersihkan semua. Tadi sebelumnya sudah banyak korosi, cuman saya nggak sempat rekam ya guys. Banyak korosi, kemudian saya bersihkan, kemudian saya ukur di salah satu kapasitor, ternyata ada yang short. Nah, ini belum lihat skema ya guys, belum lihat skema. Kemudian saya main angkat saja IC-nya sama kapasitor itu, tapi setelah saya angkat ternyata masih short, jalur-jalurnya masih konslet. Jadi bukan IC ini penyebabnya, ini adalah IC PA kalau nggak salah, pokoknya IC jaringan. Kemudian setelah saya cek masih konslet, akhirnya saya buka skema. Akhirnya setelah saya lihat dari skema, ternyata ini adalah jalur VDD main. Jadi VDD main ini adalah istilahnya jalur besar ya kan. Jadi sangat banyak jalurnya. Jadi inilah pelajarannya kan. Kita tidak boleh langsung eksekusi sebelum analisa. Makanya kita analisa dahulu. Setelah kita tahu penyebabnya secara pasti, baru kita eksekusi. Inilah sangat penting untuk kita analisa dahulu. Akhirnya setelah saya analisa, saya putuskan untuk memakai metode rosin ya. Jadi diasapi dengan rosin, nanti kita tembak dengan power supply. Jadi jalur VDD main ini bisa kita tembak dengan voltase sebesar baterai ya, maksimal 4,2. Tapi lebih aman apabila di bawah itu. Maka di sini saya kemarin itu saya tembak dengan voltase 3 volt. Apabila voltasenya semakin tinggi, maka semakin cepat dia terlihat. Tapi di sini saya menggunakan voltase 3 volt. Ini saya berikan asap rosin ya kan. Saya berikan asap rosin sampai semua kapasitor yang dicurigai ini tertutup dengan asap ini, dengan putih-putih ini. Setelah semua tertutup, maka bisa kita injekkan power supply minus ke minus, kemudian plus ini ke salah satu kapasitor yang konslet. Nah, ini di sini terlihat pinset ini ya. Ini pinset ini saya sambung ke power supply yang plus, yang merah ya. Nah, ini saya taruh di posisi kapasitor yang konslet, yang bukan bagian ground ya. Jangan salah injek. Nah, nanti kalau salah injek takutnya malah jalurnya yang rusak. Di sini belum kelihatan, maka saya kasih lagi rosinnya. Saya pertebal lagi, saya ulangi nanti injek lagi supaya kelihatan, karena ini belum ketemu. Jadi kita memang harus sabar, kita harus teliti agar tidak salah eksekusi. Ini setelah diinjek, maka di tanda panah itu terlihat satu kapasitor itu mencairkan asap rosin ini. Itu tandanya kapasitor ini konslet. Kapasitor ini tandanya memiliki panas yang berlebih ketika diinjek dengan power supply.
makanya dia membuat asap rosin ini meleleh. Nah, ini karena untuk meyakinkan maka kita ulang lagi. Karena saya injeknya 3 volt maka dia tidak begitu kelihatan ya. Tapi di situ kita tahu bahwa kapasitor itulah yang short. Oke, setelah kita mengetahui kapasitor yang bermasalah, kemudian kita akan angkat kapasitornya ya. Kita akan angkat, sebetulnya bisa juga tanpa blower ya. Ini saya menggunakan blower, jadi bisa juga tanpa blower, tinggal langsung congkel saja. Tapi harus hati-hati karena ini saya tidak yakin ya untuk mencongkel langsung, maka saya gunakan blower agar sedikit lembek timahnya. Langsung setelah lembek kita bisa langsung congkel. Karena posisinya ini sangat dekat dengan IC power. Ini yang warna hitam ini adalah IC power iPhone 7 ya. Dan sebelahnya lagi itu yang ada tulisan T240 itu adalah kristal ya, atau osilator. Itu jangan sampai rusak, itu jangan sampai kena panas berlebih. Ini malah saya congkel, yang lepas adalah kapasitor yang sebelah resistor yang sebelah kanan. Itu karena ukurannya sangat kecil jadi sangat mudah lepas. Jadi nanti kita pasang kembali. Nah, ini udah selesai dicongkel, udah lepas. Jadi kapasitor VDD main ini karena dia banyak, jadi tidak perlu kita ganti ya. Kita congkel saja sudah, tidak perlu kita ganti. Aman, masih aman. Karena dia banyak kapasitornya. Kalau kita lihat dari skema itu sangat banyak kapasitornya. Jadi kalau seandainya mau diganti ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak diganti juga tidak masalah. Tapi kalau yang resistor yang sebelah ini, yang kecil ini harus kita pasang kembali. Karena resistor ini juga ada fungsinya, tidak boleh kita lepas. Ini karena ukurannya sangat kecil, kita pasang dengan sangat hati-hati. Apabila hilang ini maka akan merepotkan. Kita harus cari ukuran yang sama, karena resistor itu punya hambatan, jadi kita harus cari hambatan yang sama apabila ini hilang. Dan jangan sampai solder kita terkena kristal atau osilator yang di atas itu, yang warna putih itu, karena bisa rusak. Apabila itu rusak maka HP-nya juga tetap mati total. Dan sebenarnya setelah saya memasang resistor ini, saya juga pasang lagi IC yang saya cabut pertama di awal tadi, yaitu IC jaringan ya. Karena ternyata bukan IC jaringan yang bermasalah, maka saya pasang kembali. Dan saya pasang kembali, tapi tidak terekam karena memori saya habis. Memori handphone saya untuk merekam ini habis ya. Jadi tidak terekam, jadi saya tidak sadar begitu. Jadi ini setelah dipasang resistor, diukur apakah sudah terpasang dengan baik. Kalau sudah terpasang dengan baik maka kita pasang kembali handphonenya, kita rakit kembali, kita tes apakah HP-nya ini sudah bisa menyala. Alhamdulillah HP-nya sudah bisa menyala ya. Ini iPhone 7 konslet kena air. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Ini adalah foto HP-nya ya, sudah bisa menyala, sudah bisa connect WiFi, sudah saya coba juga menggunakan SIM juga keluar jaringannya.
udah normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.